Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Melani dengan NIM 34021990138, kelas reguler E Prodi Manajemen semester 4 Universitas Galuh Ciamis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan ke-7 mata kuliah Komputer Bisnis 2, masih mengenai materi perkuliahan yang sama, yaitu analisis kelayakan bisnis, di mana di pertemuan kali ini mahasiswa diinstruksikan untuk memahami dan mempraktekkan profitability index, break-even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio di Microsoft Excel. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini sudah ada bagan yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Nah, ini untuk pertemuan ke-7 ya. Nah, ada materi perkuliahannya, penjelasan, dan unjuk kerja. Nah, ini ada materi tentang profitability index, break-even point, profitability ratio, benefit cost ratio, dan di sebelah sini ada penjelasan tentang profitability index. Ini ada cara perhitungannya. Nah, dan ini adalah unjuk kerja yang harus kita kerjakan. Nah, ini sama ya, ke bawahnya sama. Cara perhitungan dan unjuk kerja yang harus kita kerjakan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke Excel ya. Kita masuk ke Excel. Nah, di sini sudah ada tabel. Seperti biasa, saya sudah membuat tabel untuk pengerjaannya. Nah, ini ada tabel profitability index, break-even point. Nah, ini saya pilih dulu. Ada profitability ratio, ada 4 ya profitability rasionya. Nah, dan ada benefit cost ratio tetap dan benefit cost ratio tidak tetap. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu profitability index. Nah, ini tabel profitability index ya. Isi ini, angka-angka ini kita salin saja dari pertemuan yang lalu, bisa dari NPP atau yang mana saja karena sama saja. Nah, di sini kita langsung saja mengerjakan profitability index mesin A. Nah, sama dengan total present value ini dibagi initial investment. Nah, ini hasilnya 1,71. Kemudian profitability index mesin B, yaitu total present value sama dibagi initial investment. Nah, yang ini hasilnya 1,27. Di sini ada nilai sisa tapi tidak dipakai dulu ya di sini. Kita masuk ke break even point. Nah, ini ada tabelnya. Ada soal. Nah, ini soalnya. Perusahaan D&D telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pcs dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, ini adalah rumus break-even point unit dan break-even point rupiah. Kita langsung saja mulai mengerjakan dari total penjualan. Sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Nah, ini hasilnya. Jadi total penjualannya yaitu 5 juta. Kemudian selanjutnya biaya variabel dibanding penjualan sama dengan total biaya variabel dibagi total penjualan. Nah, ini hasilnya 0,50 ya. Selanjutnya kita mengisi break-even point dalam unit. Sama dengan biaya tetap atau fixed cost. Nah, ini rumusnya dibagi buka kurung harga jual per unit yang ini. Nah, ini harga jual per unit yang ini dikurangi biaya variabel per unit. Nah, yang ini 122. Tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya 16.000.
Kemudian yang selanjutnya break even point dalam rupiah sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi 1 buka kurung 1 kurangi biaya harga variabel per unit, yang ini dibagi harga jual per unit. Ini. Nah, ini. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya 4 juta. Jadi kesimpulannya yaitu perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi ketika jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. Dan perusahaan tidak mengalami untung dan rugi pada saat keuntungan laba mencapai 4 juta rupiah. Nah, kita masuk ke profitability ratio 1, yaitu profit margin. Di sini ada soalnya. Nah, PT DND mempunyai data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Kita masuk. Nah, ini ada rumusnya. Kita masukkan ke tabel-tabel ini. Langsung saja sama dengan NOI buka kurung NOI dibagi NS tutup kurung dikali 100%. Nah, ini hasilnya 16,7%. Kemudian kita masuk ke profitability ratio yang kedua, yaitu earning power. Ini sama soalnya. PT DND mempunyai data sebagai berikut. Ini datanya. Kita masukkan lagi ke sini. Sama dengan NOI dibagi PA ini dikali 100. Nah, ini hasilnya 26,7%. Ini rumusnya yang ini ya tadi, sama ya rumusnya. Kemudian kita masuk ke profitability ratio yang ketiga, yaitu return of investment. Ini sama soalnya. Nah, ini CP DND mempunyai data sebagai berikut. Ini datanya, kita masukkan seperti biasa ke tabel ini. Sama dengan, nah itu rumusnya. Sama ya rumusnya, buka kurung NOI dibagi PI yang ini tutup kurung dikali 100. Nah, ini hasilnya 33,3%. Kemudian kita masuk ke profitability ratio yang keempat, yaitu rentabilitas modal sendiri. Ini seperti biasa ya soalnya. PT DND mempunyai data sebagai berikut. Nah, kita masukkan datanya ke sini. Nah, ini rumusnya. Nah, berhubung EAT-nya belum diketahui, kita cari dulu EAT-nya. Sama dengan NOP dikurangi buka kurung NOP dikali interest ditambah NOP dikali tax. Tahu aja. Nah, ini hasilnya 8.500.000. Jika sudah, kita isi ART yang di sini sama dengan ini. Nah, kemudian kita isi rentabilitas modal sendirinya sama dengan buka kurung, caranya sama ya. ART dibagi modal sendiri tutup kurung dikali 100. Nah, ini hasilnya 42,5%. Nah, kita masuk ke benefit cost ratio tetap. Nah, ini ya benefit dan cost tetap. Ini seperti biasa soalnya kita isi tabel ini dari soal yang di atas ya. Nah, ini
Ini ada rumusnya di sebelah sini. Langsung saja kita mulai mengerjakan, mulai dari total biaya ya. Sama dengan buka kurung initial investment dikali rate dikali tutup kurung ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment dikali nilai residu, tutup kurungnya 2 ya, jangan lupa, maaf ini salah, 2 dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, ini hasilnya 100 juta ya. Kemudian kita isi benefit cost rasionya. Ini benefit cost ratio sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Enter. Nah, ini hasilnya 1,26. Kita lanjut ke benefit cost ratio tidak tetap ya. Nah, ya, ini kita masuk ke sini. Nah, ke sini. Nah, ini benefit dan cost tidak tetap. Ini seperti biasa soalnya. Nah, ini benefit cost ratio tidak tetap ada 3 ya. Ada tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Ini rumusnya. Di bawah itu rumusnya. Nah, ini rumusnya, ini rumusnya. Nah, kita mulai pengerjaannya. Sama dengan rumusnya sama saja ya. Buka kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah buka kurung initial investment dikurangi dikurangi buka kurung initial investment dikali nilai residu ya, tutup kurung 2 kali dibagi depresiasi ditambah total biaya operasional Nah, ini hasilnya sama 100 juta. Kemudian kita cari benefit cost rasionya sama dengan ya benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, ini hasilnya 1,260. Kemudian kita masuk ke tahun yang kedua. Nah, ini tahun kedua. Langsung saja sama dengan buka kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurungnya 2 dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, ini hasilnya yang tahun kedua 110 juta. Kita cari benefit cost rasionya sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, ini hasilnya 1,145. Kita masuk ke tahun yang ketiga ya. Sama dengan buka kurung sama saja ya rumusnya. Initial investment dikali rate ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurungnya 2 kali dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, ini hasilnya 130 juta. Kemudian kita cari benefit cost rasionya sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya.
Ini hasilnya untuk tahun ketiga 0,969. Nah ini sudah ya. Nah ini sudah selesai semuanya, sudah selesai dikerjakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.